Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda 6 Maret 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengenal siapa di balik Injil Matius ini. Betul bahwa secara tradisi Injil Matius dikaitkan dengan Matius pemungut cukai yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dan kemudian menjadi muridnya. Tetapi di sisi lain ada pendapat para ahli yang mengatakan Injil Matius ini sebenarnya adalah tulisan dari seorang guru Yahudi yang kemudian berpindah atau menjadi seorang Kristiani. Nah, Injil Matius ini adalah Injil yang sangat sering merujuk atau menunjuk kembali kepada teks-teks perjanjian lama. Maka dalam konteks itulah kita bisa memahami Injil hari ini, di mana ditegaskan Yesus datang bukan untuk meniadakan perjanjian lama, bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita dalam hidup kita sehari-hari, kita diajak juga untuk menggenapi apa yang sudah ditegaskan dalam perintah-perintah Tuhan, dalam peraturan-peraturan yang baik di sekitar kita. Ada kecenderungan bahwa kita itu punya kecenderungan untuk apa? Untuk meremehkan, untuk meniadakan, untuk tidak menganggap penting apa yang sudah digariskan oleh Tuhan dalam kitab suci dan juga dalam ajaran-ajaran gereja. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi, untuk melaksanakan. Meskipun Yesus punya hak untuk mengabaikan, karena kan beliau adalah Mesias, tetapi Yesus memilih untuk apa? Menghormati peraturan yang sudah ada, tatanan yang sudah ada, yang baik itu, dan membaruinya, menggenapinya. Bukan menjadi seorang yang anarkis. Nah, kita melihat sikap-sikap anarkis di sekitar kita. Orang mengatakan saya bebas berbuat apa saja, yang penting sesuai dengan keadaan saya. Orang kemudian mempermainkan hukum, juga hukum gereja, untuk kepentingannya sendiri. Ini adalah sikap-sikap anarkis yang benci tatanan, yang seolah-olah mau merombak semuanya sesuka hatinya. Ingat, Tuhan Yesus bukan pribadi yang anarkis, tetapi seorang pribadi yang sadar diri, seorang pribadi yang rendah hati, dan seorang pribadi yang menghormati. Mari kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Keluarga Kudus menyertai kita, dan berkat Allah menguatkan kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.